Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku ya ikhwah, pada video kali ini kita mengambil tema ciri-ciri orang yang bertakwa supaya kita bisa mengetahui seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa adalah orang yang semulia-mulia manusia, sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Orang takwa adalah orang yang bisa memberi manfaat dan menjadi keberkahan dimanapun dia berada. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang paling takwa di muka bumi ini. Mereka sebagai cahaya kehidupan bagi umatnya. Kemudian, mengapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Karena Allah menyuruh kita di dalam Al-Quran, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, yaitu orang-orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, namun bersyukur menjadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah juga menyuruh kita untuk bertakwa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang berhasil, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan kemudian Allah jauhkan dari neraka, dan kemudian Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Faman yuhyiha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari azab neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Kemudian di ayat yang lain, wattaqullaha i'lamu annakum ilaihi tuhsarun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini dengan batas umur yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada saatnya nanti kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW juga menyuruh kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk menjadi orang yang bertakwa, tetapi menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW sering berdoa di dalam salah satu ayat Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Maka jadikanlah kami ya Allah lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian bagaimana ciri-ciri ya ikhwah, ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjabarkan, beliau mengatakan bahwa at-taqwa hiyal khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridho bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempersiapkan bekal untuk hari kematiannya. Ciri yang pertama adalah bahwa orang yang bertakwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka mencintai Allah dan mereka juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asaddu hubban lillah.
Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah pemilik alam semesta ini. Langit, bumi, dan apa-apa yang ada di keduanya adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsaro. Quran surat Toha. Bahwa apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang di bawah bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, Allah sebagai pemilik alam akhirat, Maliki Yaumiddin, di dalam Quran surat Al-Fatihah, bahwa Allah adalah pemilik alam akhirat nanti. Surga dan neraka miliknya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ya ikhwah, kadang kita sebagai manusia memberikan pengagungan, memberikan penghormatan kepada manusia, kepada atasan, kepada raja, kepada presiden, melebihi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka rela mati, mengorbankan diri untuk idola mereka. Namun kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tidak seperti itu. Padahal Allah adalah pencipta semua raja dan semua manusia. Seolah-olah Allah berada di level para raja dan para penguasa. La haula wala quwata illa billah. Kemudian orang bertakwa juga memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan kemudian orang-orang yang takut kepada Allah, mereka berusaha untuk semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka dengan sungguh-sungguh menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa mampu untuk melakukan semua itu. Sehingga bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sumber kebaikan, akan menjadi sumber kedamaian dimanapun mereka berada. Ada ulama yang mengatakan bahwa al-khawfu sautun yakudu wa yanguku, bahwa rasa takut itu ibarat seperti cambuk yang bisa mendorong seseorang dan juga bisa menghalangi seseorang. Yakudu ila ta'atillah wa yanguku ngan maksiatillah. Rasa takut itu akan mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan, dan rasa takut itu juga akan mencegah seseorang untuk berbuat kemaksiatan. Kemudian ciri yang kedua adalah bahwa orang yang bertakwa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertakwa juga akan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena memang Al-Quran menyuruh seperti itu. Tidak bertakwa orang yang rajin sholat, dia sering menyakiti tetangga, dia sering berbuat maksiat, dia sering menganiaya orang lain. Tidak juga orang yang bertakwa adalah orang yang jiwa sosialnya tinggi, kemudian dia mengabaikan jiwa spiritual, dia mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang Islamnya kafah, jiwa spiritual dan jiwa sosial menyatu dalam dirinya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kemudian menegakkan sholat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, kemudian mereka menyedekahkan atau menginfakannya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahjangun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang malamnya sedikit tidur untuk melakukan sholat tahajud. Kemudian menjelang fajar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada harta mereka, mereka sedekahkan untuk orang-orang yang meminta dan juga kepada orang-orang yang tidak meminta. Itulah karakter takwa, jiwa spiritualnya tinggi dan juga jiwa sosialnya juga. Kemudian yang ketiga adalah bahwa orang yang bertakwa ar-ridho bil qalil, ridho, senang dengan ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hidupnya mengikuti kehidupan para nabi dan para rasul, kemudian mengikuti orang-orang yang soleh setelahnya. Kita melihat
bagaimana para nabi dan para rasul, kehidupan mereka seperti kehidupan orang yang melakukan pengembaraan, yang istirahat di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan ke alam akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana kehidupan di dunia ini. Beliau bersabda, "Ma ana fid dunya illa karokibin istadola tahta sajaroh thumma roha watarokaha." Tidaklah aku hidup di dunia ini kecuali seperti pengembara yang berteduh di bawah pohon, kemudian istirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan ke alam akhirat. Jalan kehidupan mereka adalah beribadah dan berdakwah. Waktu-waktu yang mereka lewati untuk beribadah dan berdakwah. Itulah kehidupan para nabi dan para rasul. Mereka mengutamakan kehidupan akhirat karena wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibanding dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya diberi rezeki yang cukup, yang bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sabdanya beliau mengatakan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kuta. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad kuta, yang cukup bisa menghindari dari kemiskinan. Bahkan orang yang bertakwa tidak hanya qanaah, tidak hanya menerima, namun orang bertakwa dia mampu untuk zuhud di dunia ini. Walaupun barangkali mereka mampu untuk hidup lebih mapan, untuk mampu hidup lebih berada, namun bagi orang yang bertakwa, dia lebih memilih hidup sederhana. Apa yang mereka miliki selebihnya diperuntukkan untuk perjuangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa kami lakukan sehingga kemudian dengan amalan itu Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, washad fima fi aidinnas yuhibbuk." Maka Rasulullah mengatakan, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah dari apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Orang zuhud adalah orang-orang yang hanya mementingkan kebutuhan-kebutuhan yang penting, kebutuhan-kebutuhan yang primer, namun kebutuhan-kebutuhan sekunder, kebutuhan-kebutuhan tersier, apalagi yang bermewah-mewah, mereka tidak menginginkannya, walaupun sebenarnya agama memperbolehkan. Kemudian ciri yang keempat adalah mereka menyiapkan bekal untuk alam akhiratnya. Tidak ada perbekalan yang paling baik kecuali perbekalan takwa, yaitu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang disuruh oleh nabinya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh agama ini. At-taqwa imtithalul awamirihi wajtinabu nawahihi. Menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Mereka memprioritaskan hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh agama ini. Ibadah sholat adalah ibadah yang wajib, yang harus diutamakan, karena ibadah sholat adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat 5 waktu adalah sarana untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, dan sarana juga untuk menghapus kesalahan atau dosa yang sangat besar. Man roha ila masjidil jamaah fakhutfatun tamhus sayyi'ah wa taktubu hasanatan dhahiban waroji'an. Sesungguhnya orang yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkahnya dapat menghapus satu kesalahan, dan satu langkahnya dapat menambah satu kebaikan, dhahiban waroji'an, baik pulang maupun pergi. Kemudian orang yang bertakwa juga terus berupaya untuk menambah ibadah-ibadah yang sunnah, karena barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka sungguh dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu ngabdi yatakarrubu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku bertakarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian orang-orang yang bertakwa juga adalah orang-orang
menjauhi dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang syirik, judi, minum khamr, riba, kemudian korupsi, mencuri, menghibah, semua dijauhi oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, saudaraku ya ikhwah, marilah kita sungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita, menjadikan keluarga kita, menjadikan saudara-saudara kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Rasul-Nya, dan orang-orang yang dicintai oleh manusia di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.